Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang diksi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Revani Fadila Utari dengan nomor NIM C1D1222005 dan teman saya Razalia Namira dengan nomor induk mahasiswa C1D122006 dan teman saya satu lagi Siti Koima. Silakan Siti Koima. Saya Siti Koima dengan nomor NIM C1D122004. Baiklah, materi pengertian dan fungsi yang akan dibacakan oleh Siti Koima. Sebentar. Oke. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut KBBI, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Menurut Susilo Mansurudin, diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Selanjutnya, fungsi diksi. Pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Diksi yang bagus dan yang keempat, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikan karakter, tokoh, latar dan waktu, serta alur cerita. Kelima, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Keenam, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalnya, diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain-lain. Selanjutnya, materi pemilihan kata yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Revani Fadila. Pemilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam karang mengarang dan dalam tutur setiap hari. Pemilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan memilih kata yang dapat menggunakan gagasan secara tepat. Sebagai contoh, kita dapat memperhatikan ungkapan-ungkapan berikut, seperti diam, tutup mulutmu, saya harap Anda tenang, jangan berisik, dapatkah Anda tenang sebentar? Ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya mengandung informasi yang sama, tapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pemilihan diksi yaitu yang pertama, diksi sesuai kaidah. Diksi sesuai kaidah itu
ada tepat, seksama, dan lazim. Tepat maksudnya pemilihan dan penempatan kata sesuai dengan kelompok kata tersebut. Seksama yaitu makna kata benar sesuai dengan apa yang hendak dikatakan. Sedangkan lazim berarti kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Yang kedua, diksi sesuai kaidah makna. Perbedaan makna sebuah kata bisa bertumpang tindih, makna kata bahasa Indonesia bisa mengalami berbagai macam hubungan dengan pengalaman sejarah tujuan dan perasaan perasaan yang bersangkutan. Yang ketiga, diksi sesuai dengan lingkungan, yaitu pemilihan kata harus sesuai dengan lingkungan pemakaian. Dengan membedakan lingkungan itu, pilihan kata yang kita lakukan akan lebih tepat. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan tingkat sosial, daerah atau geografi yang mengakibatkan terjadinya dialek formal ataupun non-formal. Yang keempat yaitu diksi sesuai ragam bahasa. Ragam bahasa adalah sebuah warna bahasa yang dihasilkan penulis atau pengarang. Ragam bahasa juga ikut serta dalam menentukan ketetapan makna. Ragam bahasa bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ragam bahasa kurun waktu pengguna. Berdasarkan kurun waktu ragam bahasa, ada dua, yaitu ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Ragam bahasa lama digunakan seperti pada karya sastra lama. Contohnya kisah Panji dan lain-lain. Ragam bahasa Indonesia yang baru digunakan sekitar zaman pergerakan atau kebangkitan hingga kini. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan daerah, yaitu pemakaian ragam ini seperti ragam bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria pemilihan kata yang akan dibacakan oleh Razalia. Baik, kriteria pemilihan kata ada yang pertama yaitu ketepatan, berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang harus diungkapkan secara tepat dan gagasan itu harus diterima dengan tepat juga oleh pembaca atau pendengarnya. Ketetapan pilihan kata dapat dicapai jika memakai bahasa mampu memahami perbedaan kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif, serta kata-kata yang bersinonim. Selanjutnya yaitu kecermatan. Dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang memang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Pemakai bahasa harus mampu memahami secara cermat kata-kata yang mubazir atau kata-kata yang hadirannya nggak diperlukan. Seperti sehubungan dengan masalah itu perlu dipahami penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata, yaitu satu, penggunaan makna jamak kata. Contoh, para guru-guru seharusnya paru-paru saja. Para guru saja. Yang kedua, penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna. Contoh katanya agar supaya adalah merupakan. Yang ketiga, penggunaan kesalingan secara berganda. Makna kesalingan adalah makna yang menyatakan berbalasan. Contohnya seperti mereka berjalan bergandengan. Dan yang keempat, terakhirnya, konteks kalimatnya. Contohnya, pertemuan kemarin membahas masalah disiplin pegawai. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian bahasa yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan sendiri adalah hubungan makna antar kata yang satu dengan kata yang lain. Sedangkan faktor non-kebahasaan adalah situasi pembicara, lawan bicara, dan sarana bicara. Dalam bahasa lisan, informasi yang disampaikan dapat diperjelas dengan intonasi, gerakan anggota tubuh, atau situasi pembicaraannya. Oke, dari materi yang kami sampaikan sejak tadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras
dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Idiomatik adalah sebuah ungkapan yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan. Prinsip diksi harus sesuai dengan kaidah umum, kaidah makna, sosial kebahasaan, dan ragam pemakaian. Kriteria pemilihan kata yaitu mencakup ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Baiklah, itu tadi sedikit persentase materi diksi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami ya, guys. Silakan ketik Saya akhiri. komentarnya aja kalau ada yang mau tanya. Oh ya, nanti untuk sesi pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas waktunya.